sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Islah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah dan maunahnya kita semuanya masih diberi kesehatan, sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatuna wa qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Para jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini saya diberi tugas oleh takmir masjid untuk bersama-sama mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak selama Ramadan ini 4 kali kalau nggak salah, setiap Senin pagi. Kemudian kitab yang dibaca atau hadis-hadis yang dibaca adalah hadis yang dibukukan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang sangat populer, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian panitia juga membatasi yang dibaca adalah hadis-hadis tentang 2 hal, yaitu Kitabul Adab dan Muamalah. Jadi itu tugas yang diberikan ke saya. Karena itu mari kita bersama-sama untuk mengkaji, paling tidak saya membaca beberapa hadis pilihan yang saya pilih, karena kitab Riyadhus Shalihin ini jumlah hadisnya atau hadis yang ditulis dalam kitab itu 1897 hadis. Banyak ya. Ada 265 bab pembahasan. Jadi banyak sekali. Karena itu tentu hanya sebagian kecil ya, dan karena itu saya pilihkan saya tentu sesuai dengan yang menurut saya mungkin memungkinkan lah untuk kemudian kami sampaikan. Jadi penulis kitab Riyadhus Shalihin itu adalah Imam Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dimashqi sudah kebayang ya, berarti Damaskus. Kalau Damaskus itu mana? Daerah Syam ya, Syria. Imam An-Nawawi ini luar biasa. Usianya tidak panjang. Karena beliau lahir tahun 631, wafat tahun 676. Berarti berapa Pak? Usianya hanya 45 tahun. Tapi luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Itu tandanya umurnya pendek di mata manusia, tapi manfaatnya panjang. Itulah yang disebut dengan umur panjang ya ini nih. Secara matematik hitungan usia pendek dalam pandangan manusia,
tetapi manfaat dari umur yang pendek menurut manusia itu, tapi manfaatnya luar biasa jangka panjang, itulah yang disebut dengan umur panjang, yaitu umur yang manfaat dan barokah. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin sesuai dengan tema yang diberikan, batasannya adalah masalah adab, maka saya membaca dari Kitabul Adab. Jadi satu bab tentang adab. Adab itu ya etika, tata krama. Karena memang inti dari agama itu adalah akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena itu Rasulullah ketika ditugasi ya, dalam risalah Islamiyah oleh Allah, lalu yang dihadapi masyarakat siapa? Masyarakat yang disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah secara bahasa itu artinya bodoh, tapi sesungguhnya tidak berarti bodoh secara intelektual, tapi jahiliyah itu adalah bodoh secara moral, dalam pengertian keterbelakangan secara moral. Orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang luar biasa, itu pintar-pintar sekali. Nah, karena itu inti dari agama itu adalah akhlakul karimah. Maka takbir memberikan temanya adalah Kitabul Adab. Nah, Kitabul Adab di dalam Riyadhus Shalihin itu hadis pada 681 yang ditampilkan, yang pertama adalah Babul Haya, pembahasan tentang al-haya, rasa malu. Ini malu. Hadis ke 681, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Jadi hadis yang pertama ya, dari bab al-haya yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi dari kitab adab terkait dengan etika. Bab hadis yang pertama adalah hadis tentang al-haya, tentang malu. Diriwayatkan bahwa dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa suatu ketika Rasulullah itu melintasi ya, lalu bertemu dengan seseorang dari suku Ansor. Orang ini wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Orang yang ditemui Rasulullah itu sedang menasehati saudaranya tentang malu. Berarti bisa dimungkinkan ya, saudara yang menasehati temannya ini, atau orang yang menasehati temannya tentang malu ini berarti tidak punya malu kira-kira. Udah kata Rasulullah, da'hu fa innal haya minal iman, sudahlah tinggalkan saja, karena pada dasarnya malu itu adalah bagian dari iman. Artinya bahwa jika orang itu memang memiliki tingkat keimanan yang kuat, maka otomatis pada dirinya ada rasa malu. Coba hari ini kita kan, kenapa orang melakukan kemaksiatan? Karena memang sudah tidak punya rasa malu. Sensor nuraninya tidak jalan. Ada hadis yang sekiranya menggambarkan tentang kematian nurani, yang itu menggambarkan hilangnya rasa malu. Apa hadisnya? Ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Kata Rasulullah,
Sesungguhnya seorang hamba, ya kita semuanya ini manusia, innal abda idza akhta'a khati'atan, ketika orang melakukan satu kesalahan, Pak, satu perbuatan dosa itu, apa kata Rasul? Nukitat fi qalbihi nuktatas sauda, maka di dalam hati orang yang melakukan kesalahan itu akan diberi noktah itu satu titik, noktatas sauda, satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in zida, ya, kalau dia tambah melakukan apa, perbuatan dosa lagi, ya zida, maka akan ditambahkan lagi, tambah lagi, semakin tambah, akumulatif, sehingga kalau satu titik, 2 titik, 3 titik, dan sering melakukan kemaksiatan, maka seluruh bagian hatinya itu tertutupi oleh noda hitam. Ketika itu terjadi, ya itulah yang disebut nanti kematian hati nurani. Jadi kematian hati nurani itu karena apa? Banyaknya kemaksiatan. Jadi sensor nuraninya nggak jalan. Kalau ada orang melakukan perbuatan dosa yang pertama, misalkan apa? Misalkan yang berat aja lah, zina misalkan itu ya. Mungkin pertama kali dia melakukan perzinahan itu nggak bisa tidur, mungkin gelisah, mungkin ya, atau mencuri gitu ya. Ada perasaan bersalah. Karena apa? Karena sensor nuraninya masih jalan, masih ada. Tapi kalau kedua kalinya berzina atau mencuri, semakin mungkin perasaan berdosanya semakin berkurang. Ketiga kalinya coba, keempat kalinya, dan sampai ketika akumulatif melakukan kesalahan zina atau mencuri berkali-kali, maka yang ia lakukan itu seperti hal yang biasa, tidak ada lagi rasa bersalah. Ketika itulah terjadi kematian hati nurani. Hatinya tidak lagi bisa mensensor mana yang al-haq dan mana yang batil. Nah, jadi bisa kebayang kalau orang kemudian tidak punya rasa malu, ya, itu artinya sensor nuraninya ada yang salah, dan salah satu faktornya kata Rasulullah SAW adalah akumulasi dari dosa-dosa yang dilakukannya itu. Nah, ini tentang rasa malu. Kemudian pada hadis berikutnya, hadis nomor 683, terkait dengan rasa malu ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi dari kelompok sahabat laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah terkenal kan? Kenapa ini? Karena memang hidupnya Abu Hurairah itu, ini kelompok namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang yang hidupnya di emper masjid. Di emper masjid itu hidupnya diabdikan, didedikasikan untuk ilmu. Jadi kemana-mana Nabi itu pergi, ya Abu Hurairah itu ikut. Meluan lah kira-kira gitu ya. Jadi kemana-mana ikut. Bisa kebayang kan, kalau kemana-mana ikut Rasulullah, berarti apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan terekam nggak? Terekam oleh beliau. Maka menjelmalah Abu Hurairah itu sebagai sahabat Nabi dari kalangan perempuan, laki-laki yang paling banyak berikan hadis. Kalau dari sahabat perempuan siapa? Aisyah. Nah, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kenapa Aisyah? Ya bisa kebayang juga, berarti intensitas kebersamaan istri-istri Nabi yang sering bersama Nabi siapa? Aisyah. Maka Aisyah lah menjadi sahabat perempuan yang paling banyak memberikan hadis. Nah, ini hadis Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sab'un.
au bid'un wa sittuna su'batan. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Cabang-cabang keimanan. Atau mungkin kalau orang ingin mengetahui indikator keimanan seseorang, ya indikatornya ada 70 kira-kira ya. Su'bah itu semacam alamah, tanda. Artinya kalau kemudian indikator keimanan yang jumlahnya kata Rasulullah itu 70 atau 60 itu ada, oh berarti keimanannya sempurna. Nah, fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah. Lalu cabang keimanan yang paling utama adalah lafal, orang melafalkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah inti tauhidullah. Pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Al-ilah itu dia Tuhan-Tuhan. Jadi setelah kita menafikan Tuhan yang banyak, lalu kita nyatakan illallah, hanya Allah. Karena itu yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah orang melafalkan dan meyakini, ya, meyakini apa yang dilafalkan itu. Apa itu kalimat la ilaha illallah. Ini namanya kalimat thayyibah. Sebutannya adalah tahlil. Ada kalau kalimat thayyibah tasbih subhanallah. Kalimat thayyibah apa? Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Nah, ini adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Ya. Sementara cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq. Engkau menyingkirkan apa ya? Adza itu semacam duri lah ya, dari jalan. Jadi kalau ada kita sedang berjalan, lalu di situ ada duri atau sesuatu yang sekiranya membahayakan pejalan kaki, atau mungkin juga pesepeda motor atau mobil ya, ada paku atau sebagainya, lalu engkau singkirkan, ya, kita singkirkan, maka perbuatan kita menyingkirkan tadi al-adza, sesuatu yang akan melahirkan bahaya dari jalan itu adalah pembuktian keimanan. Pembuktian keimanan. Jadi rasa simpati kita ya terhadap kemungkinan orang terkena apa ya, musibah atau terkena kecelakaan ya, lalu kita menyingkirkan sesuatu yang dia membahayakan itu kita lakukan, maka itu adalah refleksi atau bahkan pembuktian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level keimanan yang rendah, adna itu. Jadi sesungguhnya agama kita ini mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama. Iman itu dalam hati. Iman itu ada dalam hati. Abstrak apa tidak? Abstrak. Siapa yang tahu? Ya dirinya dengan Allah. Tapi pembuktian atas keimanannya berdimensi sosiologis, berdimensi sosial. Apa itu tadi? Menyingkirkan duri atau paku atau apapun lah. Ini kan iman itu berarti sesuatu yang abstrak hakikinya, tapi pembuktiannya bersifat sosial. Jadi yang paling utama iman itu adalah qaulul la ilaha illallah. Level yang terendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Lalu Rasul mengatakan al haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian atau cabang dari keimanan.
Ini Kitabul Adab ya. Yang pertama adalah Al-Haya, bab tentang malu. Kenapa? Karena tadi malu itu menjadi sifat yang bisa mengontrol ucapan maupun perbuatan manusia untuk memastikan bahwa ini adalah al-haq, ini adalah al-batil, memastikan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang seharusnya dilakukan, ini yang seharusnya ditinggalkan. Sensornya apa? Malu. Letaknya di mana? Di hati. Karena itu, agar sensor keimanan kita itu semakin tajam, yang menggambarkan hati nurani, ya maka tadi mengasah rasa malu itu penting. Dengan cara apa tadi? Meninggalkan kemaksiatan. Nah, kalau kemudian sudah banyak maksiat tadi lalu hatinya tertutupi, gimana? Kata Rasulullah, wa intaba wastaghfara, kalau engkau taubat dan banyak istighfar, akan yang hitam tadi dosa-dosanya, yang hitam itu akan semakin putih, kemudian putih kembali, dan itu artinya sensor nuraninya akan semakin akan pulih kembali. Dengan cara apa? Taubat wastaghfara. Nah, pertanyaannya ini, ya, kalau kita refleksi kepada kita sendiri ya, kita ini banyak dosanya apa enggak ini? Kalau dosa dengan pahalanya, kira-kira panjenengan banyak mana Pak? Kira-kira Pak, dosanya pahalanya? Ya, monggo dipikir gitu ya. Yang pasti kita pasti banyak dosanya kan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa kita selalu untuk apa? Tadi memperbanyak istighfar. Yang penting kalau orang punya salah itu menyadari kesalahannya. Kadang orang itu ini dosa kecil, nggak apa-apa lah, kecil iki itu, cilikiki gitu kan, dosa. Itu kata ulama, laisa saghair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Kira-kira kalau kecil tapi terus menerus menjadi besar, sedikit demi sedikit, lama-lama. Jadi laisa saghair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Sebaliknya, walal kabair ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika dilakukan jika diiringi dengan istighfar. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya masih terkait dengan babul adab ya, bab adab. Saya menukilkan pembahasan tentang babul wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Ini geser ya, geser ke apa tema tadi, masih dalam tema besarnya adab, malu. Saya masih dalam tema yang apa namanya, tema besar yang sama, tapi bergeser ke babul wafa bil ahdi, yaitu bab tentang pemenuhan janji dan memenuhi janji. Ini tentang bab ini dibuka oleh Imam An-Nawawi dengan mengutip dua ayat, surat Al-Maidah ayat 1 dan As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini kaitannya dengan pemenuhan janji. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah ya janji-janji kalian. Kita semuanya, kita punya janji enggak? Ya, kita semua yang sudah berkeluarga, suami istri, punya janji dengan pasangannya kan gitu ya, yang diikat dengan hak dan kewajiban kan gitu ya. Yang sederhana saja,
Jadi kita yang sudah berkeluarga, suami dan istri, itu kan ketika sudah menikah maka dia diikat oleh perjanjian. Perjanjian apa? Akdun nikah. Bentuknya apa? Ikatan hak dan kewajiban. Suami berkewajiban kepada istri. Kewajibannya suami kepada istri adalah hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami. Kewajibannya istri kepada suami adalah haknya suami. Nah, ini pasti kita punya ikatan kewajiban. Belum lagi kalau kemudian ya seorang siswa ya punya kewajiban ketika di sekolah, punya kewajiban juga ketika di rumah. Nah, karena itu siapapun yang punya kewajiban itu, penuhi kewajiban itu. Aufu bil uqud. Lalu ada ayat yang lain, As-Saff ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Kalau bahasa Jawa ini jarkoni mungkin ya, ngajar orang lain tapi dia sendiri tidak lakoni. Seperti ini, apa namanya, lilin. Nah, lilin itu mampu menerangi apa? Ruangan, menerangi orang lain, tapi dirinya terbakar, kan lilin ya. Nah ini, ya gambarannya itu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Adalah dosa besar ya, orang yang mengucapkan sesuatu, mengajak sesuatu tetapi dia sendiri tidak melakukan. Ini artinya ingkar janji. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah tidak mungkin memerintahkan orang, para sahabatnya dan umatnya melakukan sesuatu kecuali Rasul Nabi adalah orang yang pertama kali melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Coba, ketika Rasulullah perintah sholat, apa perintahnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Oh, coba, jelas sekali ya. Apa kata Rasul? Sholatlah kalian, sallu ya, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, apa artinya? Rasul sebelum perintah orang lain sholat, terlebih dahulu sholat. Karena itu konsepsi dakwah dalam Islam itu kan ibda binafsik. Ibda binafsik, mulailah dari diri. Lalu kalau sudah diri kita sudah beres, lalu merembet ke lingkungan yang terdekat. Siapa? Keluarga. Maka perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang pertama adalah anfusakum, diri kita masing-masing. Setelah itu apa? Ahlikum, keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dan terdekat dari kita, ya. Lingkungan terkecil dan terdekat dari kita. Itu konsepsi dakwah. Ya, setelah keluarga beres, ya tingkat RT lah kira-kira ya. Kemudian tingkat RW, tingkat desa, begitulah kira-kira begitu. Karena itu memang pondasi kekuatan bangsa ini adalah dari keluarga. Keluarga adalah unit yang terkecil. Nah, jadi Rasulullah itu adalah tauladan yang terbaik tentang bagaimana berdakwah, karena Rasulullah tidak mungkin memerintahkan orang lain sementara beliau tidak melakukan. Pastilah beliau adalah orang yang pertama kali. Para jamaah rahimakumullah, lalu hadis apa yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi ketika membahas tentang al-wafa bil ahdi, pemenuhan janji, adalah hadis dari riwayat dari Abu Hurairah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Nah, ini hadis yang pertama kali ditampilkan oleh Imam An-Nawawi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ini hadis ini populer. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, ya. Ketika orang itu berbicara maka dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji maka dia apa? Mengingkari. Wa idza tu'mina khana. Ketika dipercaya dia khianat. Jadi hadis yang pertama terkait dengan al-wafa bil ahdi justru adalah peringatan kepada kita bahwa ada karakter manusia yang jahat lah kira-kira, karakter manusia yang tidak baik sama sekali, yang seharusnya kita jauhi, yaitu karakter munafik. Munafik itu sering disebut dengan dzul wajhain. Apa? Dzul wajhain, orang yang punya dua wajah, wajah depan dan wajah belakang. Di depannya kayak apa, di belakangnya kayak apa. Beda antara depan dan belakang. Ini dzul wajhain. Di depan Rasulullah sepertinya wah, dia pejuang Islam, tapi di belakangnya menjadi pecundang. Itulah adalah munafik. Orang sering menyebutnya apa? Musuh dalam selimut katanya. Oh, ini kan bahaya, Pak. Kalau musuh kafir jelas, ya. Mina minhumnya jelas. Mina minhumnya jelas. Kita dan mereka jelas. Tapi kalau munafik kan nggak jelas, Pak. Di depan Rasulullah berjuang atas nama Islam. Di depan Rasulullah adalah orang yang sami'na wa ata'na. Padahal tidak sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina ketika di belakang. Waduh, bahaya sekali Pak, munafik ini. Gitu ya. Karena memang dua wajah itu jelas kan ya. Kalau kafir harbi jelas, perangi. Jadi mina minhumnya jelas, kita dan mereka jelas. Tapi kalau munafik ada bahaya. Karena itu hadis yang pertama ditampilkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan apa? Pemenuhan terhadap janji itu ada karakteristik manusia yang jahat lah kira-kira. Manusia yang berbahaya bagi Islam. Siapa itu adalah kaum al-munafiqun. Nah, lalu apa ya, ciri-cirinya ini? Tentu ciri-ciri ini harus diketahui dan harus dihindari, jangan sampai terjadi. Ada 3, ketika berbicara dia berdusta. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dipercaya dia khianat. Dan dalam sejarah perjuangan Rasulullah, khususnya dalam sejarah perang ya, betapa kaum munafikin ini betul-betul menjadi duri dalam daging ya, menjadi apa namanya persoalan yang serius itu kan. Karena itu hadis ini pesannya adalah jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang memiliki salah satu, salah dua, apalagi tiga-tiganya, bahaya sifat-sifat munafik. Sampai jam berapa Pak? Jam berapa berarti? Iya, ya, 47 ya. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah perhatian untuk kita semuanya gitu kan. Karena memang pertama ya terkait dengan idza hadasa kadzaba. Kenapa orang berbohong itu? Pasti untuk menutupi salah. Gitu ya. Menutupi salah. Tapi ingat teori bohong ini, Pak, teori berbohong. Kalau orang berbohong pertama ya,
maka dia akan dituntut untuk menutupi kebohongan yang pertama itu dengan melakukan kebohongan yang kedua. Begitu Pak. Menutup kebohongan kedua, dia akan melakukan kebohongan yang ketiga. Gitu. Itulah mata rantai kebohongan. Ya. Dari kebohongan yang pertama itu tidak akan selesai, karena dia harus berusaha menutup kebohongan yang pertama itu dengan kedua, ketiga, keempat, seterusnya begitu Mas kalian. Kan bahaya. Jadi ada apa namanya? Multiplier effect, ya. Multiplier effect dari kebohongan, ya. Karena orang dia akan berusaha mempertahankan posisi kebohongannya itu pada posisi yang benar menurut dia, kan gitu ya. Dan karena itu tadi untuk menutup kebohongan yang pertama, dia harus berbohong yang kedua kalinya, ketiga kalinya, seterusnya. Ini bahaya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji maka dia mengingkari. Manusia itu kan dipegang apanya kan? Omongannya kan kira-kira. Omongannya. Kalau omongannya nggak dipegang, nggak amanah lagi, kan repot. Maka bahaya lesan itu luar biasa. Kita kan anti hook atau hoak itu kan lesan. Meskipun sekarang tidak hanya lesan tetapi tulisan juga kan di medsos dan sebagainya, itu bahaya. Maka para ulama mengatakan salamatul insan fi hibdil lisan. Ini kan populer tuh. Salamatul insan fi hibdil lisan. Keselamatan manusia itu ditentukan oleh kemampuannya menjaga dan mengelola lesannya. Ya. Bisa saja perang antar negara gara-gara apa? Pernyataan yang salah kan? Gara-gara pernyataan yang salah, satu pernyataan kepala negara bisa saja menjadi perang antar negara. Gara-gara ada omongan apa, isu apa, bisa perang antar desa, mungkin antar suku, mungkin lesan Pak. Itu. Karena itu tadi salamatul insan fi hibdil lisan, ini makalah. Keselamatan manusia itu adalah pada kemampuannya menjaga dan mengelola lisannya. Karena itu ulama ahli tasawuf itu mengatakan begini, la ta'kul illa 'indal faqah. Jangan makan kecuali engkau lapar. Pengen makan enak, lapar. Gak perlu makan mahal di tempat yang tempat yang enak, yang enggak. Tapi makan enak itu lapar saja. Karena itu kalau kita buka puasa ya Pak, itu kan dengan apapun yang enak ya Pak. Kenapa? Karena lapar. Maka gampang. Pengen makan enak, satu syaratnya lapar dulu. Tadi ulama mengatakan la ta'kul illa 'indal faqr. Jangan makan kecuali. Yang kedua, wala tanam illa 'indal ghalabah. Jangan tidur kecuali kalian ngantuk. Pengen tidur enak, ngantuk dulu. Tidurnya enak enggak? Nah, yang ketiga ini wala takallam illa 'indad darurah. Jangan engkau mengatakan sesuatu, berbicara kecuali darurah. Itu artinya diperlukan. Kalau tidak perlu ya nggak usah ngomong. Teorinya semakin banyak ngomong, semakin potensi keplesetnya semakin banyak. Kira-kira gitu ya. Nanti maka ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nanti ada hadisnya kan. Barang siapa yang menyatakan diri iman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, berkatalah yang baik, ya. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, diam, gitu kan. Nah, berarti apa? Pastikan pembicaraan kita itu pada kebaikan. Kalau tidak dipastikan bisa, diam saja gitu. Dan kalau itu bisa dilakukan, tanda-tandanya kita punya iman. Nah, kira-kira itu. Jadi tadi kembali kepada maqalah ulama tadi itu,
wala takallam illa 'inda darurah. Jangan engkau berbicara kecuali diperlukan. Bisa kebayang Pak ya, kalau ada hubungan itu ya, lalu di situ ngobrol-ngobrol tapi nggak jelas temanya, kira-kira apa Pak temanya? Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu gitu ya, nggak jelas. Kalau nggak jelas itu ujung-ujungnya apa? Ghibah. Padahal wala yakhtab ba'dukum ba'dha, kita tidak boleh. Karena itu ya kita menjaga pergaulan kita, menjaga lesan kita, memastikan bahwa yang meluncur dari lesan kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Ma yalfidu, tidak ada sesuatu yang terlontar ya dari kita ini illa ladaihi raqibun atid, ya, kecuali apa? Dimonitoring oleh malaikat raqib dan atid. Artinya apa? Kita perlu membangun apa? Kesadaran bahwa dimanapun dan kapanpun kita selalu dimonitoring, termasuk pembicaraan kita. Huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah akan beserta kalian ainama kuntum, dimanapun kita berada. Inilah yang disebut dengan konsep waskat, pengawasan melekat, pengawasan yang built-in, istilahnya built-in itu melekat pada diri kita itu. Dan kalau itu terbangun dalam diri kita, itulah esensi dari takwa Allah. Esensi dari ketakwaan kita kepada Allah adalah satu kesadaran bahwa Allah adalah zat yang maha hadir, maha ada kapanpun dan dimanapun kita berada, omnipresent, maha hadir. Itulah huwa ma'akum ainama kuntum. Demikianlah jamaah ya rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi ya. Ini adalah nasihat-nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.